Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Kembali berjumpa bersama saya Ahmad SH dalam volume diskusi yang kedua. SP Sindikat, Sira Prayuna Sindikat. Kita sama-sama memahami bahwa pandemi kali ini berdampak secara global, baik di internasional maupun secara nasional. Dalam volume berikut ini, SP Sindikat akan berdiskusi bersama kita semua itu dengan tajuk ketahanan ekonomi kita di Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir bersama kita Pak Dr. Firmansyah, selamat sore. Assalamualaikum Pak Dr. Baik, selanjutnya juga telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Koperasi, Bapak Dr. Andes Haji Wirajaya, Bapak Kepala Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Kemudian ada Ketua Kadin Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Paurani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Semoga tetap sehat. Kemudian juga kita masih menunggu Ketua Satgas atau Ketua Gugus Tugas COVID-19 Nusa Tenggara Barat, Bapak Sekda, Bapak Lalu Gite Aryadi. Dan selanjutnya juga kita menunggu hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarramun Profesor Tuan Guru Haji Masnun, Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat. Dan tadi juga konfirmasi untuk hadir Ketua IWAPI NTB, Ibu Diah Ratu Ganepi. Saya juga ada melihat Komisioner Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Bung Umar Ahmad Set, ada dari rekan-rekan wartawan juga, Bung Kusmayadi dari Lombok Pos. Ketua PSI NTB, selamat sore Bapak Dian Sandi Utama, juga sudah menyempatkan dan meluangkan waktu. Kemudian juga ada Direktur M16, Pak Bambang Mei Firnawanto. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Sekda, saya langsung saja kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Nusa Tenggara Barat, Bapak Wirajaya Kusuma. Terkait situasi yang terkini Pak, dalam pendapat Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, moderator, suara saya bisa kedengaran? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, karena sampai dengan sore hari ini, meskipun dalam suasana kita tahu pandemi COVID darurat ini, ya kalau sekarang dibilang PPKM level 4 ya, ya kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan yang luar biasa. Meskipun kita tahu, Pak Moderator, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa dampak dari pandemi COVID ini sangat luar biasa. Terutama dengan dilakukannya PPKM ini, dampak secara ekonomi itu sangat luar biasa ya. Di mana-mana ya teman-teman kita menginformasikan kepada kami bahwa omset penjualannya jauh sangat menurun dibandingkan sebelum diberlakukannya PPKM darurat ini gitu ya. Nah ini memang menuntut kerja keras kita untuk memutar otak bagaimana caranya agar teman-teman dan kami ini dan koperasi itu bisa tetap eksis kalau tidak ya. Jangankan kita berharap mereka bisa tetap eksis untuk bisa berproduksi dan ada ini. Nah ini permasalahannya gitu. Jadi saya membuka program ini bahwa dampak dari pandemi ini kemudian berlakunya PPKM khususnya di Kota Mataram yang sifatnya darurat kemudian sekarang diberi nama dengan level 4 itu sangat berdampak bagi tingkat pendapatan daripada teman-teman UMKM kita. Saya kira demikian dari saya nih Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Wirajaya, Kepala Dinas Koperasi UKM Nusa Tenggara Barat. Saya ke Pak Haji Paurani. Pak Haji Paurani, Bapak Kepala Dinas tadi menjelaskan tentang turunnya penjualan maupun daya beli. Menurut Ketua Kadin Nusa Tenggara Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita ini masih banyak teman-teman yang terdampak dalam kondisi yang sedang kita katakan menyedihkan. Mengenai dampaknya, saya setuju dengan Paris, cuman memang kita sebagai masyarakat pengusaha itu sangat berharap peran pemerintah secara
tepat dan cepat. Dan sangat juga diharapkan regulasi-regulasi yang mendukung daripada kegiatan kita dalam berusaha di khususnya Nusa Tenggara Barat. Mungkin itu hanya sebuah cerita, tapi nyatanya lebih daripada itu. Bahwa dampak ini sebenarnya sangat membuat kita terpukul dan sangat terpuruk dalam berusaha. Kita sama-sama ketahui banyak sekali dampak daripada ini, pengangguran, tutupnya beberapa usaha yang kita lihat. Dan kalau kita lihat di masyarakat, ada beberapa masyarakat memang masih sedang kebingungan. Dan ini jelas kita terlihat sama-sama ketahui. Yang mana harus kita pilih? Mungkin semua tahu, apakah kita ikuti prokes, menahan diri di rumah, sampai sejauh mana menahan dirinya, atau memang dengan akibat mungkin mereka dalam ekonomi yang terpuruk. Ada beberapa saudara-saudara kita, barangkali sudah mereka punya tabungan ya, untuk mempertahankan diri, mereka diam di rumah, dengan ada saving keuangan yang untuk mereka melangsungkan hidup ini bersama keluarga. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang ada, bisa kita lihat sama-sama ya, turunnya semua omset penjualan, pergeseran masyarakat ya, masyarakat sudah paham kondisi ini, baik di desa maupun perkotaan, yang pergeseran itu seperti ini. Mereka yang sudah biasa hidup dengan serba kelebihan, mereka sudah menahan diri dan sudah sangat mereka mengefisienkan diri. Namun memang di beberapa kalangan masyarakat memang tidak cukup mereka dalam sisi kemampuan ekonominya. Kita mungkin nanti saya sarankan khusus bagaimana dalam pembahasan ini mungkin ada kiat-kiat khusus dari pemerintah. Memang ini pemerintah diberikan kebebasan untuk mengatur masyarakat secara keras, perlahan, atau seperti apa. Memang ini tugas pemerintah, hadir di tengah masyarakat, seperti apa sih regulasi yang pas untuk menangani ini. Masyarakat itu sebenarnya sudah menjadi makmum. Insya Allah semua akan siap menerima kenyataan ini, dan kita sama-sama hargai keputusan pemerintah yang saat ini juga kadang-kadang memang harus kita akui, pemerintah juga kebingungan menghadapi situasi ini. Mungkin itu saja sementara, silakan yang lain. Terima kasih Ketua Kadin Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat sore Pak Sira. Pak Sira sudah bergabung bersama kita. Saya persilakan Pak Sira, founder SP Institute, SP Sindikat. Pak Sira. Mic Pak Sira. Ya, apakah terdengar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Dr. Haji Lalugita Riyadi, Kasatgas Pencegahan COVID-19 Provinsi NTB. Yang saya hormati Bapak Wirajaya Kusuma, Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTB. Yang saya hormati Bang Paurani, Ketua Kadin NTB. Yang saya hormati pula Dr. Firmansyah, pengamat ekonomi kita. Dan yang saya hormati dan saya banggakan juga Profesor Haji Al-Mukarram Tuan Guru Haji Masnun, Ketua PWNU NTB. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa dapat berdiskusi, dialog interaktif di forum SP Syndicate dalam kerangka untuk melihat dampak pandemi COVID-19 dengan dalam konteks ketahanan ekonomi rakyat. Diskusi kali ini memang kita rumuskan dalam upaya untuk mendengar bagaimana kiat-kiat yang dapat dilakukan dan usaha-usaha praktis yang dapat dilakukan oleh berbagai stakeholder, baik itu Kasatgas COVID-19,
kemudian Dinas Koperasi, Kadin NTB maupun pengamat ekonomi nanti yang akan memberikan satu pandangan solusi untuk menjaga ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kita tahu bahwa COVID ini memberi dampak yang luar biasa, tidak saja pada kesehatan, tapi juga pada bangunan struktur ekonomi kita. Namun demikian, kita mesti optimis terhadap ikhtiar yang dilakukan, terus berupaya sekuat mungkin untuk mencegah luasnya, tingginya warga yang terpapar. Juga tak kalah penting adalah bagaimana menjaga kesinambungan ketahanan ekonomi, baik itu bagi masyarakat kecil, kemudian bagi pedagang kaki lima, kemudian UMKM, maupun usaha-usaha mikro lainnya seperti restoran, kafe, dan sebagainya. Kita tahu dampak PPKM yang kedua ini yang disebut tadi adalah PPKM tingkat 4 atau apa namanya, tidak bisa kita pungkiri bisa memberikan dampak yang makin ekonomi masyarakat kita makin tertekan, karena kebebasan dan ruang gerak untuk beraktivitas juga relatif terbatas, sehingga memerlukan satu rangkaian solusi, tindakan cepat, akurat, tepat yang dapat dilakukan oleh semua pihak. Dan tentu di balik kegalauan, keresahan ini, kita khawatirkan jangan sampai terjadi satu pesimistis masyarakat sehingga menimbulkan satu gejala sosial yang berdampak pada tidak efektifnya upaya-upaya yang dilakukan itu. Bahkan lebih jauh lagi, kita melihat perkembangan di beberapa daerah terjadi pembangkangan sosial terhadap kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan di NTB ini upaya-upaya yang sudah dilakukan maupun akan dilakukan itu bisa memberikan satu kesejukan. Dan saya kira nanti pada akhirnya bahwa saya meyakini sebagai bagian dari kita orang yang beriman adalah bagaimana memberikan satu kesejukan kolbu kita, batin kita, bahwa ini semua merupakan satu ujian yang harus kita sama-sama sadari. Dan saya kira diskusi ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi masyarakat NTB, dan saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang punya kesediaan waktu untuk berbagi pemikiran dalam dialog interaktif sore ini. Selamat berdiskusi, Pak Moderator, Mas Mehmet, Pak Ahmad Esa. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan satu informasi yang aktual dan bisa kita rasakan langkah-langkah konkret daripada stakeholder yang ada. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sira Prayuna. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Satgas atau Gugus Tugas COVID. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mehmet Gagah. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya langsung saja Pak Sekda. Beberapa hari ini ada pemberitaan bahwa kemiskinan di Nusa Tenggara Barat itu menurun. Tetapi sebelum Pak Sekda menjawab itu, saya persilahkan dulu di menit awal ini untuk menjelaskan situasi terkini kita di Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak Sekda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih diundang dialog interaktif pandemi 19 dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Mudah-mudahan setelah dialog interaktif ini nanti kita membuat gerakan ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat nurut tatanan baru. Artinya di pemerintah kita antara penanganan pandemi dan kebangkitan ekonomi ini kita lakukan selaras, ibarat menginjak rem kapan
menginjak gas. Dan kondisi kita saat ini, kita dalam suasana penambahan jumlah kasus dan lain sebagainya, sehingga kita konsentrasi pada aspek penanganan pandeminya. Dalam kaitan ini, berbagai regulasi oleh pemerintah pusat dikeluarkan, surat edaran, instruksi Menteri Dalam Negeri, Vikon, dan lain sebagainya. Dalam situasi ini, Bapak Presiden bahkan mengingatkan dibutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi yang sekarang ini. Pemimpin yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif, dan kepemimpinan lapangan yang harus kuat di semua level, baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa dalam skala penanganan PPKM mikro. Jadi alhamdulillah tadi di kantor gubernur juga dilakukan rapat koordinasi pimpinan daerah yang diikuti oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Forkopimda, Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi, BIN, dan lain sebagainya, serta Bapak Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, serta Satgas Covid Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, baik secara offline maupun online, untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah di lapangan. Pada kesempatan tersebut, Bapak Gubernur memberikan catatan-catatan agar kita tetap bersatu padu dalam tindakan lapangan untuk melakukan pencegahan, pendisiplinan masyarakat, mengikuti protokol kesehatan, melaksanakan 5M, kemudian kita antisipasi dengan penyiapan rumah-rumah isolasi, terutama untuk yang bergejala ringan, sehingga yang ditangani di rumah sakit ada dalam keadaan perawatan sakit sedang maupun berat. Kemudian pendisiplinan masyarakat tetap mengacu kepada regulasi, aturan, hukum tegas tapi tetap humanis. Itu yang diharapkan. Kemudian memerintahkan agar terjadi percepatan bantuan sosial dan belanja daerah, APBN, UMKM, bantuan sosial, dana desa, dan lain sebagainya untuk menggairahkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selain melakukan protokol COVID untuk membuat membentengi, maka kegiatan vaksinasi harus ditingkatkan, jangkauan dan target grupnya. Sementara perkembangan COVID kita saat ini serta angka-angkanya, tiap malam kami melakukan rilis yang bisa diikuti, dan tentu dalam situasi sekarang ini sekali lagi yang dibutuhkan adalah saling pengertian kita untuk bersama-sama menegakkan protokol COVID. Memang pandemi COVID-19 ini unik, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pemikiran kita untuk menangani dengan sebaik-baiknya. Kalau dibandingkan dengan bencana-bencana yang lain, kebakaran, maka peristiwanya begitu, kebakaran dan pasca kebakaran, banjir dan pasca banjir, SOP-nya jelas, kerusakan-kerusakan nampak, sumber-sumber penyebabnya nampak, tetapi ini COVID-19 luar biasa, peristilahan-peristilahannya mulai dari PSBB, PPKM, dan lain sebagainya, menandakan bahwa ini masih terus berproses. Demikian juga varian-variannya, sudah sampai 10 dan lain sebagainya, alfa, beta, delta, dan lain sebagainya. Tapi di antara 10 belum ada yang namanya varian Gita. Nah itu Pak Emet, jadi kami dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota terus mencari cara-cara yang terbaik bagaimana ini bisa segera kita atasi dengan sebaik-baiknya di daerah kita. Itu untuk sementara, nanti kita diskusi lebih hangat lagi dalam waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Pak Sekda, tadi pagi kalau saya tidak keliru Ibu Sri Mulyani itu merilis, ya, mantan Direktur World Bank ini menyatakan bahwa dari 168 kabupaten kota, itu baru 21 pemerintah daerah yang menyalurkan bantuan di atas 50%. Per Juli 2021, ya, ini salah satu jenis bantuan saja, ya, dari 2.873 desa, itu baru menghabiskan dana 717,6 miliar dari 1,2 triliun.
Dana desa dialokasikan itu 72 triliun sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan 300.000 per bulan selama 12 bulan. Sri Mulyani mencatat, Kabupaten Lombok Utara saja yang sudah mampu melakukan itu di Nusa Tenggara Barat. Catatan Pak Sekda bagaimana? Ya, semua sedang berproses, termasuk tempo hari ada teguran kepada provinsi, 19 provinsi, Ya. 19 provinsi dikuantitatifkan berarti sekitar 60% yang ditegur, artinya lebih dari setengah provinsi yang ditegur, dan ditegurnya itu memang segala sesuatunya sedang berproses. Data yang dirilis oleh Mendagri pada saat itu berdasarkan data per 30 Juni, sementara kita dalam berproses, tentu dalam prosesnya harus prudent, kehati-hatian, administrasi lengkap agar sasarannya tidak salah, dan itu dilakukan, dan setengah bulan kemudian perkembangannya luar biasa. Kita pada capaian serapan 41% dan lain sebagainya, sehingga lain halnya kalau di antara provinsi itu kita termasuk 5 atau 3 provinsi yang ditegur. Ini 19 masih berproses pada waktu itu, ya boleh kita panik tetapi kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian bantuan instruksi Presiden untuk menggelontorkan bantuan beras kepada masyarakat selama PPKM, alhamdulillah Perum Bulog NTB sudah bergerak menyalurkan 5.200 ton untuk kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat dari target 200.000 ton se-Indonesia. Jadi berbagai program-program pemerintah, pemberdayaan UKM dan lain sebagainya sedang kita persiapkan, dan Bapak Gubernur juga memerintahkan OPD-OPD untuk segera melakukan penyerapan dan belanja-belanja baik APBN maupun APBD kita, sehingga geliat ekonomi nampak nyata di tingkat bawah yang terpuruk pelemahan akibat COVID ini. Terima kasih Pak Sekda. Jangan karena 60% yang ditegur terus Nusa Tenggara Barat itu menganggap itu berjalan. Oh, sekarang sudah bagus, sudah. Baik. Baik, saya langsung ke Pak Dr. Firman. Ini dosen saya di Unram. Saya pernah diskusi juga sering sama beliau. Pak Dr. Firman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Sekda. Pak Dokter? Sehat ya? Alhamdulillah, sejauh ini Baik. sehat. Baik, Pak Dokter, Mudah-mudahan langsung sehat saja terus. Pak Dokter terkait situasi terkini kita di Nusa Tenggara Barat dalam pendapat ekonom kita. Pak Dr. Firman, kami persilakan. Ya, memang beberapa hari terakhir kita dilematis, ya. Kita dihadapkan kondisi dilematis. Satu sisi kita berharap pandemi segera selesai dengan menerapkan PPKM. Sisi lain masyarakat kita di bawah, ya, khususnya yang pekerja subsistem atau yang bekerja harian untuk kebutuhan makan sehari-hari ini menjadi tamparan bagi mereka. Itu mereka benar-benar tiarap. Ya. Jadi kalau berbicara masalah ketahanan ekonomi, Bang Mehmet, maka itu akan linear dengan ketahanan tabungan dari masyarakat. Nah, pertanyaan bagaimana masyarakat tidak punya tabungan seperti yang dijelaskan oleh Pak Faurani tadi, ini yang menjadi kendala bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini memang kalau ekonomi itu kan paling tidak dilihat dari 4 aspek, Pak, penopangnya. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat. Nah, sekarang tiarap ini karena dibatasi, nggak mungkin diharapkan. Kemudian investasi, Pak, investasi juga tiarap karena pembatasan sehingga mereka wait and see. Kemudian ada juga ekspor juga kemungkinan besar juga terhambat. Nah, satu-satunya peluang untuk menstabilkan ekonomi itu seperti kata Pak Sekda adalah melalui government spending atau belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah tentu kita berharap tepat waktu, kemudian tepat sasaran. Nah, secara singkat nanti kita untuk memancing diskusi, saya memberi beberapa catatan, ya, setidaknya bisa mengurangi keterpurukan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kita. Kalau ada tim Satgas COVID, barangkali Pak Sekda punya tim Satgas tracking pendapatan, gitu kan? Dari pendapatan orang miskin kita tracking, ya, siapa yang terpuruk sekali, berapa levelnya, gitu kan? Karena ini juga penting untuk menstabilkan mereka sehingga tidak salah sasaran.
Tim Nah, Satgas persoalan pendapatan. sekarang adalah Ya. ya, kemudian yang dibutuhkan saat ini setidaknya yang bisa diintervensi adalah bagaimana mensubsidi produk pokoknya di tempat tertentu dan untuk orang tertentu. Nah, saya tidak tahu apakah ada mekanismenya, misalnya kita berbelanja di toko tertentu oleh orang tertentu, disubsidi oleh pemerintah, misalnya untuk produk-produk tertentu, misalnya telur atau produk-produk pokok lainnya. Ya, karena memang kenapa UMKM kita tiara, karena sebagian besar, mohon maaf saja, UMKM kita ini kan memproduksi bukan produk primer, kebanyakan. Tapi produk primer, kebutuhan pokok ini kan kebanyakan pabrikan. Jadi sehingga mereka walaupun ada pandemi, ya perusahaan-perusahaan Indofood apa tuh tetap jaya mereka, Pak. Tapi untuk UMKM kita umumnya ya, kalau nggak salah Pak Kepala Dinas Koperasi, jadi yang diproduksi oleh-oleh, misalnya oleh-oleh, kemudian beberapa produk-produk yang dalam tanda kutip bukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Bukan yang self-sufficient, Pak Dokter ya, bukan yang self-sufficient Ya, atau subsisten tadi. Betul, sehingga konsumen wait and see juga untuk berbelanja, lebih memprioritaskan produk-produk pokok itu. Kemudian hal lain barangkali yang perlu kita pikirkan, paling tidak satu periode ini bagaimana misalnya penundaan angsuran bagi perusahaan yang meminjam atau yang punya pinjaman di bank dan seterusnya, ini juga cukup membantu. Karena harusnya uang itu digunakan untuk mengangsur, misalnya dia bisa diarahkan untuk ke aspek lain, ya misalnya untuk berbelanja produk-produk tertentu dan seterusnya. Ya. Kemudian bila ada, saya tidak tahu sejauh mana kalau ada mungkin CSR perusahaan, apakah BUMN atau BUMD, perusahaan-perusahaan lain yang bisa diarahkan juga untuk menggeliatkan, ya, menjadi kompartemen atau menjadi penyanggah ya keterpurukan ekonomi di masyarakat. Kalau saya lebih tepatnya ke arah subsidi produk aja. Saya mendengar ada rencana mau menyerap beras lokal, beras lokal oleh Pak Gubernur. Saya kira ini bagus, tapi itemnya mungkin diperluas. Nah, produk lokal apalagi yang bisa diserap oleh, katakanlah oleh ASN, misalnya kalau terima gaji semuanya dalam bentuk uang, paling tidak 50.000 atau 100.000 dalam bentuk barang, dan barang itu mungkin barang-barang UMKM, kalikan berapa ribu ASN yang ada di NTB, ya itu setidaknya bisa menyanggah UMKM yang terpapar oleh COVID ini. Nah, kalau kita berharap Pak Mehmet disuruh memilih, kalau saya sebagai ekonom lebih berharap bahwa kita ketat protokol kesehatan. Kemarin kan bagus tuh, Satgas atau Pol PP itu yang digerakkan. Kalau ketahuan pakai masker, push up dan seterusnya, ketimbang dibatasi seperti ini. Tetapi memang itu tidak cukup rasanya, rupanya tidak cukup oleh pemerintah pusat, makanya dibuatkan kebijakan pembatasan seperti ini. Dan saya khawatirkan memang tabungan dari masyarakat yang tersisa ini semakin menurun, dan ini juga harus mulai kita pikirkan bagaimana menyumbat pengeluaran mereka dari tabungan yang ada itu, tentu dengan subsidi makanan minuman misalnya, atau pembelanjaan lain, ya, atau aspek lain menambah pemasukan lewat mereka dengan subsidi, misalnya dengan jaring pengaman dan seterusnya, atau BLT dan seterusnya. Ini dua aspek dari subsidi dan juga menambah pemasukan. Saya kira itu beberapa aspek yang menjadi pemicu diskusi kita. Baik, Pak Mehmet, Pak Dokter. Dan ini saya kira kita dilema. Ya, Pak Dokter, beberapa hari yang lalu Ya. kita ada berita tentang jumlah penduduk miskin kita di Nusa Tenggara Barat itu. Data BPS kita per September 2020 itu adalah 14,23%, yang kemudian pada Maret 2021 itu turun menjadi 14,14%. Sementara indeks keparahan kemiskinan kita itu mengalami penurunan dari 0,730 pada September 2020 menjadi 0,491 Maret 2021. Kalau korelasi dengan pandemi, ini data ini benar-benar ada atau tidak, Pak Dokter?
dari kacamata ekonomi? Harusnya ada gitu. Karena itu ya bagaimana kita tidak bisa tidak kita anggap tidak ada korelasinya, padahal data itu kan bersumber dari fakta di lapangan masyarakat yang berkurang pendapatannya dan seterusnya. Tetapi saya memaklumi metodologi yang digunakan BPS karena menggunakan sampel itu kan. Jadi saya tidak tahu, saya belum baca juga data realnya ya. Tapi kalau indeks keparahannya menurun ya, berarti sebenarnya masih bisa apa ya? Masih bisa kita anggap tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi fakta lain mungkin berkata lain di lapangan, itu sebagian yang merasakan. Tapi sayangnya saya Mas Tommy, saya belum membaca detail data itu. Baik, mungkin Pak Dokter nanti bisa memeriksanya atau memeriksa cepat itu di pemberitaan 2-3 hari terakhir ini. Saya ingin langsung ke audiens saja. Pak Kusmayadi dari Lombok Pos, ada pendapat? Saya persilahkan. Mic-nya Pak Kusmayadi. Silakan Pak Gus jika ada pendapat. Ini wartawan senior di Lombok Pos. Terima kasih Pak Mehmet, terdengar? Siap. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi yang terakhir. Memang selalu menjadi, kalau kita bicara ekonomi, 4 poin yang bisa menjadi hal yang bisa men-trigger ekonomi daerah itu kan tadi sudah dirincikan oleh Pak Firman. Nah, saya menyoroti soal belanja pemerintah yang seharusnya sekarang menjadi satu-satunya harapan kita, tetapi kemudian kita tahu bahwa posisi hari ini juga belanja pemerintah ternyata masih sangat rendah, dan ini selalu menjadi PR kita bertahun-tahun gitu. Selalu belanja pemerintah itu kan selalu digenjot di akhir tahun. Nah, ketika di awal-awal itu pasti lele, bahkan sampai kemudian pertengahan tahun. Nah, ketika hal ini terjadi berulang-ulang, maka kalau kita bicara soal ekonomi, kita akan membaik ke depan. Dan ketika tumpuan satu-satunya sekarang ada pada belanja pemerintah, maka mumpung di sini ada Pak Sekda, kita berharap bahwa bagaimana Pak Sekda berada di garis depan untuk mendorong agar OPD ini meningkatkan belanja pemerintah gitu, karena sekali lagi ini menjadi satu-satunya harapan kita. Lalu kemudian soal penurunan angka kemiskinan. Ya. Lombok Pos memang menulis berita ini dan ada di halaman 1, dan banyak saya melihat banyak sekali yang kemudian berkomentar, bahkan tokoh-tokoh politik kemudian banyak berkomentar juga soal ini gitu. Jadi seolah-olah kemudian kesannya memang kan kalau kita bicara persentase itu memang menurun, tapi kalau bicara dari sisi jumlah itu kan naik dia. Apalagi kalau kemudian dibandingkan year on year ya, maksudnya dari Maret 2021 lalu kemudian ke Maret 2020 itu memang ada penambahan dihitungnya kayak begitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau ingin pemerintah ini ingin di posisi seperti apa sebetulnya, barangkali Pak Sekda bisa menjelaskan ini, ada juga Pak Kadis Koperasi yang bisa menjelaskan ini. Posisi pemerintah tuh inginnya kayak gimana sih gitu. Apakah hanya sekedar memburu persentase atau memang mengikis secara real orang-orang yang memang hidupnya berkubang dengan kemiskinan di tingkat bawah. Itu sementara Pak Mehmet, terima kasih. Siap. Terima kasih Bung Kusmayadi dari Lombok Pos. Saya ingin langsung ke Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Nusa Tenggara Barat, Pak Majid. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam Pak Mehmet. Baik, terima kasih Pak Majid sudah meluangkan waktu untuk hadir diskusi bersama kita. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Nusa Tenggara Barat, apakah terdampak dan terpukul dalam situasi ini? Baik, terima kasih Pak Mehmet. Pertama ingin saya sampaikan bahwa kami dari PKL selalu menerima dengan ikhlas
apapun keputusan dari pemerintah dan selalu mendukung apapun keputusan pemerintah, apakah itu PSBB, PPKM dan segala macamnya. Cuman kalau kita berbicara terkait dengan tema diskusi kita kali ini, Pak Mehmet, terkait dengan penguatan ketahanan ekonomi, sadar dan tidak sadar dan mau tidak mau harus diakui bahwa kekuatan perputaran ekonomi rakyat sekarang ada di PKL. Ya, ada di PKL. Seolah-olah bahwa PKL ini adalah penopang, salah satu penopang dari perputaran ekonomi ini. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan di satu media bahwa apapun keputusan pemerintah, oke, kita tidak masalah. Yang penting PKL ini diayomi, dibina, dibimbing, jangan sampai kemudian PKL kita ini tertekan dengan aturan-aturan yang kemudian merugikan dari sekian banyak orang. Kita melihat, Pak Mehmet, mohon maaf, kalau kita melihat dari insiden-insiden di luar, alhamdulillah di NTB belum pernah terjadi ya, yang ada kemudian Pol PP yang kemudian ganas, segitu ganasnya, alhamdulillah di NTB tidak. Tapi bagi kami ini menjadi pukulan telak sebenarnya bagi PKL ketika ada aturan yang hanya boleh berjualan sampai pukul 20 misalnya, kemudian itu aturan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, Pak Mehmet. Boleh dia jualan sampai pukul 20, kemudian ada juga aturan yang mengatakan bahwa boleh mesan tapi dibawa pulang. Tetapi di lapangan tidak seperti itu, Pak Mehmet. Kami di lapangan menemukan bahwa tegas sekali mengatakan pukul 20 harus ditutup. Harus ditutup. Nah, ini kan Pak Majid itu memeriksa ke lapangan ya? Sampai memastikan bahwa jam 8 memang diterapkan penutupan. Penutupan total ya yang kita lihat di lapangan, sementara ada himbauan yang mengatakan boleh berjualan asal jangan makan di tempat. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, Pak Mehmet. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi lagi sekali ingin saya katakan, apapun keputusan pemerintah itu bagi PKL, selama itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, kami tidak ada soal. Itu Pak Mehmet. Apakah selama ini APKLI juga melakukan siaran kepada para anggotanya, baik di kota dan kabupaten itu, untuk mematuhi protokol dan memperketat protokol kesehatan? Betul Pak Mehmet. Jadi kami sosialisasikan ke PKL terkait dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. Ya, kami turun langsung sosialisasikan itu melalui kabupaten kota, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan. Kita ada pengurusan sampai kecamatan, bahkan sampai desa, Pak Mehmet. Jadi itu kita sebar semuanya sehingga PKL kita ini tahu bahwa ini ada aturan. Bahwa aturannya kita sampaikan bahwa boleh jualan sampai jam 20, lebihnya itu tidak boleh makan di tempat. Itu yang kami sampaikan sesuai dengan edaran dari gubernur di awal. Ya, itu yang kami sampaikan. Ternyata memang setelah jam 20 itu ya ditutup total. Kami sampaikan Pak Mehmet. Jadi sosialisasi kami itu bukan hanya lewat media sosial, tidak, tetapi langsung kami terjun ke lapangan. Baik, terima kasih. Saya ke Al-Mukarram Prof. Masnun. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar Pak Prof? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baru dari pemakaman, jadi mohon maaf. Salat Pak Sekda, Pak Kiai Majid. Baik, saya review sedikit Prof. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda selaku ketua juga, pemerintah sedang kuat-kuatnya untuk bisa bekerja maksimal di masa pandemi ini. Juga kemudian ada Kepala Dinas Koperasi juga menyampaikan hal yang senada. Kemudian ada pengamat ekonomi kita atau ekonom kita tadi Dr. Firman juga menyampaikan beberapa saran. Dalam perspektif Profesor di sini dalam situasi pandemi ini bagaimana Prof? Terutama soal ketahanan ekonomi kita di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Siras selaku inisiator, kemudian Pak Sekda, Pak Kepala Dinas di APKLI, Pak Majid dan Pak Mehmet ya, dan semua peserta yang berbahagia. Saya mohon maaf tadi karena dari pemakaman ini
tiap hari ini pengumumannya banyak sekali di sekeliling kita. Ini menandakan bahwa hidup kita ini sekedar ngopi-ngopi, transit dan tidak akan bakok dan nunggu jadwal aja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa dalam kondisi sekarang ini memang kalau dalam perspektif agama itu kita berjamaah. Kita harus berjamaah. Jadi misalkan kondisi atau keluar dari COVID ini tidak bisa kita sendiri-sendiri atau ego sendiri-sendiri, ya. Harus bersama-sama, harus bersinergi tanpa mendegradasi. Kemudian yang selanjutnya, kalau toh kita tidak bisa membantu, minimal kita diam. Kan mau vaksin aja perdebatannya panjang, saling menakutkan, saling memberikan berita-berita yang kadang-kadang itu tidak otoritatif. Ya. Kemarin untuk Idul Adha saja ini berita tahun 2019, kan, di-share kemana-mana gitu kan, seolah-olah di Amerika itu boleh hari raya sampai 200.000 orang, padahal itu pembawa acaranya aja tidak pakai masker. Kan. Jadi kadang-kadang gitu ya, karena tidak ada. Inilah yang perlu kita bersama. Kemudian masalah ekonomi, saya kira semua punya konsep tentang ketahanan ekonomi kita, bahwa kita optimis bahwa kita bisa hidup, jangankan dalam kondisi yang paling parah itu pun kita masih bisa hidup. Karena apa? Ada optimisme, ya, ada semangat berbagi. Ya. Terima kasih teman-teman. Jadi sekarang semua semangat berbaginya tinggi, yaitu care and share, ya, kepedulian, ya, karena ada rasa empati, kepedulian melahirkan yang namanya share. Jadi mau berbagi. Nah, ini menjadi kita ada semangat gotong royong yang masih, walaupun itu banyak yang dapat hantaman dari luar, tapi semangat itu masih melekat dalam diri kita. Semangat gotong royongan inilah yang saya kira perlu kita pelihara, dan itu masih sampai hari ini. Ya, ketika teman-teman ada yang isoman sebenarnya secara ini kita terpanggil untuk bersama-sama membantu. Nah, kemudian di NTB saya kira tidak terlalu terasa, ya, ketika kita di daerah, malah di kampung itu tidak terlalu terasa, ya. Tapi ketika di kota ini memang karena berbeda kondisi, itu yang terasa dampak dari COVID ini. Kalau di desa saya kira kalau dilarang-larang itu malah mereka dilarang melarang, gitu kan mereka, karena memang tidak terbiasa, tidak beraktivitas itu, ya. Ya inilah karena pergerakan al-harakah barokah, ketika ada pergerakan dari satu ini yang melahirkan barokah, dan saya kira ini menjadi modal sosial kita untuk bertahan. Kemudian memang benar, sekarang jangan sampai ada niatan kalau begitu ada COVID kemarin semua menimbun, ya, menimbun harta, menimbun macam-macam, membeli masker, dan kemudian itu tidak boleh, ya. Dalam agama itu Allah takuna dulatan bainal agniya'i. Jangan sampai itu dimonopoli oleh sebagian kelompok saja, ya. Nah, disinilah peran dari pemerintah untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi mediator, menjadi pengadil di lapangan dengan seadil-adil untuk mengurangi kontroversi, mengurangi perdebatan di masyarakat. Disitulah pemerintah diharapkan tampil sebagai mediator. Hukmul hakim ilzamun yurfa'al khilaf. Nah, ini biar kelihatan bahwa saya ini ketua PWNU, Pak Majid, ya. Jadi harus banyak harus banyak dalil. Tafadhol Al-Mukarram. Tafadhol. Nama moderatornya sangat dari Ahmadiyah, namanya Pak Ahmad, ya, dari Ahmadiyah. Jadi Pak Ahmad, jadi dari kelompok Ahmadiyah, bukan cuma ini guyon saya. Jangan terlalu serius. Ini kalau pecinya Pak Sekda ini serius sekali itu. Ya. Jadi maksudnya bahwa ya, jadi kembali ke, jadi di lapangan kita pemerintah yang melakukan kebijakan, memberikan kebijakan menjadi pengadil yang pas, ya, menjadi mediator yang memang sebenarnya mediator, ya. Jadi karena apa? Memang
tetap kehadiran pemerintah, kehadiran teman-teman yang lain diharapkan hadir di tengah masyarakat. Jadi disinilah pembuktian bahwa kita ini memang hadir ya menemani masyarakat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin, kebijakan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, Pak Bupati, sampai aparat yang paling bawah itu adalah manutun bil maslahah. Untuk berdasarkan keadaban publik, kemaslahatan publik. Jadi itulah yang sebagai apa namanya penyemangat kita, ya. Jangan merasa ditinggal, ya. Jangan masyarakat merasa ditinggal. Jadi saya kemarin ditanya, kok tahun dulu banyak yang berkorban Pak Prof, sekarang ini sudah berlalu. Pilkada jadi sedikit yang berkorban. Jadi kadang guyonnya seperti itu. Apa yang saya katakan bahwa mari bersama-sama, ya, jangan saling menyalahkan. Ya, mari kita menyalahkan diri itu lebih baik daripada membiarkan kegelapan. Nah, jadi teman-teman di LSM memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan catatan-catatan ini sebagai sebuah menambah imun dalam memberikan kebijakan. Kemudian juga masyarakat ini, jadi kita hiburlah masyarakat, ya. Jangan kemudian kita pertontonkan hal-hal yang memang itu mengurangi imun, karena itu imun dan iman, karena nanti hidupnya tidak aman. Itu dulu Pak Moderator sebagai sebuah mukadimah dulu. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya. Saya kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, ada audiens kita yang bertanya tentang sebenarnya upaya lebih yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat saat sekarang ini apa, terutama sekali dalam upaya pemerintah untuk melindungi para pelaku UMKM khususnya terkait kredit bank. Itu gimana Pak Sekda? Ya, itu baik. Diskusi bertanya, ya. Tahun 2020 kita sudah mulai mengalami terpaan ekonomi akibat COVID ini, dan 2021 ini berulang dan belum selesai. 2020 kan kebijakan pemerintah pusat, pemberian relaksasi kepada pelaku usaha itu sudah dilakukan, dan kita di provinsi juga tentu akan mengikuti regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjaga agar UMKM kita tidak terpuruk. 2020 yang lalu kan kita GPS gemilang dengan menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita, dengan tidak satupun dalam paket GPS gemilang itu kita menggunakan produk-produk pabrikan, tetapi kita menyerap hasil-hasil dari para UMKM kita. Dan untuk tahun ini sambil mengikuti perkembangan lanjutan dalam rangka penguatan ekonomi khususnya petani kita, gabah-gabah beras yang dihasilkan akan diserap oleh pemerintah melalui aparat ASN Pemprov. Pemberian PPP ada bagiannya nanti yang akan dibentukkan beras yang kita serap dari petani-petani kita. Ini bentuk affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah sambil terus kita mempelajari situasi, termasuk pedagang kaki lima dengan kegiatan aksi unjuk rasa, aspirasinya juga direspon oleh pemerintah, dan bukan hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, bahkan Presiden pun memberikan relaksasi. Sehingga kalau surat edaran gubernur terdahulu jam 8 sudah dalam keadaan ditutup, akan segera hadir juga surat edaran baru di mana diberikan kelonggaran sampai dengan pukul 21. Sementara dari pukul 21 sampai dengan 22 itu take away. Tidak lagi makan bersama berkumpul di tempat, tetapi delivery order
ojek dan lain sebagainya masih bisa melaksanakan kegiatannya. Ini bagian-bagian dari perhatian pemerintah, situasi kondisi, sehingga memang ketika tadi saya katakan di awal, antara menginjak rem dan injak gas ini ya harus kita seimbangkan. Kalau terlalu ketat, jelas ekonomi akan kolaps. Tetapi ketika kita demikian lepas tanpa protokol COVID yang ketat, ya akibatnya terjadi juga lonjakan-lonjakan. Oleh karenanya sekali lagi tepat tadi bahwa sukses penanganan COVID-19 ini tidak hanya di tangan pemerintah semata, tetapi dukungan dari kita semua untuk berpartisipasi. Dan hal yang paling konkret yang bisa kita lakukan adalah kesadaran dan komitmen kita untuk menegakkan protokol kesehatan. Mari tetap kita menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat yang rentan, di area publik, kemudian mencuci tangan hand sanitizer, menjaga jarak dari kerumunan, mengurangi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Nampaknya beberapa waktu yang lalu, beberapa saat kita baru saja melaksanakan Hari Raya Idul Kurban. Pesan-pesan moral yang secara imaniah yang harus kita yakini dalam Idul Adha adalah bahwa itu momentum ujian ketaatan, kepatuhan, ujian cinta kasih, ujian tawakal. Nilai-nilai itu relevan juga dalam konteks sekarang pandemi COVID-19 ini. Ketaatan, mari kita taat mematuhi protokol-protokol COVID. Keikhlasan, mari kita ikhlas sedikit. Kebebasan-kebebasan ketika era normal itu bisa kita lakukan. Sekarang dalam era pandemi PPKM ini, kebebasan-kebebasan kita terkurangi, dibatasi, termasuk ada jam malam tadi, tanda kutip, aktivitas sampai dengan pukul 21.23. Kemudian cinta kasih berbagi, ya tadi ada hewan kurban sudah dibagikan bersama-sama, itu sangat berarti. Dan kita menghimbau kepada para dermawan yang berkelebihan, setelah pemerintah menggelontorkan 200.000 ton beras, tentu akan sangat baik sekali bila para dermawan melakukan melepas hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak akibat COVID-19. Tawakal kita, ya kita berserah diri, ikhtiar terbaik sudah kita lakukan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musibah ini segera teratasi dengan sebaik-baiknya. Pak Sekda, apakah provinsi punya data yang akurat terkait bantuan yang diberikan selama ini? Tadi Pak Sekda berbicara tentang GPS, ya, kemudian itu produk UMKM. Apakah kita punya data yang lebih akurat tentang keluarga penerimaan manfaat kita sendiri di Nusa Tenggara Barat? KPM, iya. Pak Sekda. Ya, baik. Data-data tentu sebagai bagian dari akuntabilitas itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang kita sadari, terutama pada periode-periode awal pemberian jaminan sosial GPS, ketika itu DTKS-nya belum terkonsolidasi dengan baik. Oleh karenanya, ketika GPS periode pertama sempat terjadi kegaduhan, dan pemberian GPS periode kedua, periode ketiga, alhamdulillah jauh lebih rapi, jauh lebih baik karena data-data di TKS tersebut sudah terkonsolidasi baik. Jadi kalau pertanyaannya apakah memiliki data, itu adalah kemutlakan sebagai sebuah akuntabilitas dari apa kerja-kerja pemerintah. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak Dr. Andes Wirajaya. Ya. Koperasi. Izin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, ya. Kalau izin Pak Sekda. Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa pemerintah Provinsi NTB juga sudah membuat 2020 itu
menggelontorkan program JPS Gemilang, ya, yaitu dengan membeli produk-produk umkm kita. Ada hampir 5.000 umkm kita yang terlibat di situ, Pak. Hampir 5.000 umkm kita yang terlibat di dalam proses pembuatan produk-produk yang dibutuhkan dalam JPS Gemilang. Mulai dari beras, kemudian minyak goreng, kemudian abon, dan lain sebagainya, termasuk masker. Nah, kemudian di samping itu kita juga pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UKM khususnya memberikan bantuan stimulus modal kepada UMI ultra mikro, jadi pelaku usaha ultra mikro sebesar masing-masing 1 juta rupiah, Pak. Itu dari pemerintah Provinsi NTB kepada kurang lebih 1.000 pelaku UMI di 10 kabupaten kota. Kemudian dalam rangka memperkuat juga permodalan kepada koperasi, dan di mana koperasi itu anggotanya adalah UMKM kita juga, kita memberikan bantuan stimulus modal juga masing-masing 10 juta rupiah kepada 300 koperasi se-NTB. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian atau responsibility daripada pemerintah Provinsi NTB kepada koperasi dan UMKM kita. Nah, kemudian dari pemerintah pusat sendiri, ya khususnya melalui Kementerian Koperasi UKM, pemerintah menggelontorkan program BPP, Pak, di mana Provinsi NTB mendapatkan kuota atau realisasi daripada BPP itu 2020 itu sekitar 438.660 pelaku usaha mikro, Pak. Kalau dirupiahkan sekitar 1,052 triliun. Nah, itu artinya apa? Mungkin ya ini saya sedikit mengkorelasikan dengan mengapa terjadi angka penurunan kemiskinan. Nah, ada intervensi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang diberikan kepada masyarakat kita, terutama pelaku UMKM. Ada namanya intervensi melalui BPP, ya, bantuan produktif untuk usaha mikro. Kemudian ada pemberian sembako, ada PKH dan lain sebagainya. Dan itu disasar kepada masyarakat kita yang memang layak sudah ditentukan sebagai penerima manfaat dari bantuan pemerintah, gitu. Nah, di tahun 2021 ini juga pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama intervensinya, memberikan perpanjangan pemberian BPPUM kepada pelaku ini usaha mikro, ya, kepada UMKM kita. Dan alhamdulillah per bulan Juni 2021 ini ada 371.633 penerima manfaat daripada BPP ini, Pak Moderator. Jadi ini dirupiahkan sekitar 435 miliar lebih sudah tersalurkan ke masyarakat kita. Dan insya Allah akan terus berkembang, terus bertambah pada bulan-bulan berikutnya. Kita terus mengupdate dan mendorong agar pemerintah masyarakat di Provinsi NTB ini dapat menerima bantuan BPPM ini. Begitu juga program-program yang lain, ada PKH, ada BST, maupun pembagian sembako dari pemerintah pusat. Nah, saya kira demikian Pak Moderator, tambahan dari saya. Pak Kepala Dinas, apakah dalam penyebaran atau distribusi bantuan selama ini, apakah di Dinas Koperasi itu sendiri menemukan kendala atau seperti apa? Atau memang data yang diberikan ini sudah fix sehingga terdistribusi dengan baik? Ya, kalau yang di Dinas Koperasi UKM yang pendistribusian itu ini NAJES, ya, terutama yang dari APBD. Jadi kalau pemberian modal usaha mikro yang dari APBD sudah payment address dan kita sudah melakukan pendataan. Nah, khusus yang dari BPPUM juga sama, payment address itu berasal data dari kabupaten kota, kemudian kita sampaikan kepada kementerian, kemudian di kementerian validasi baru dirasaskan melalui bank penyalur. Demikian Bang Ahmad. Terima kasih. Pak Umar Ahmad Set, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Baik Bang Ahmad. Silakan. Ya, saya sih berpendapat begini, Pak Ahmad. Saya sekali lagi, posisi saya hari ini adalah sebagai peternak ayam petelur, Pak. Baik. Itu ya. Jadi saya juga ingin berkeluh kesah, saya kira dengan kepada kita semua tentu saja. Bagi saya, ya kita ketahuilah saat ini pandemik ini sudah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, ya, saya kira.
termasuk juga Indonesia. Nah, keadaan ini memberi pelajaran bagi kita, setiap individu untuk beradaptasi dengan tatanan hidup baru. Itu yang saya kira semua kita sama pada pemahaman itu, gitu ya. Dan kita merasakan sekali lagi yang sama itu adalah betapa hantaman ekonomi itu sangat membuat kita terpuruk. Ya meski demikian sekali lagi Bapak-bapak, Pak Sekda terutama pemangku kepentingan di pemerintahan ini, meski kondisi pandemik seperti ini ya masyarakat kita semua juga harus tetap bergerak tentu saja untuk ketahanan ekonomi sekali lagi. Nah tadi ada banyak yang sudah bergerak di sektornya masing-masing, tetapi sekali lagi tidak semua terlayani sesungguhnya. Tidak semua terlayani. Kenapa begitu? Kita ketahui kalau misalnya kita mengacu pada pemerintah pusat, ya pemerintah pusat telah melahirkan satu pola atau kebijakan yang extraordinary, gitu ya, untuk mengendalikan COVID ini. Gitu. Ya salah satunya dengan PPKM ini. PPKM sebelumnya PPKM ini kan namanya PPKM darurat, gitu ya, yang kira-kira 11-12 lah dengan lockdown sebenarnya, gitu ya. Di mana kita semua tidak bisa bergerak dan semua resource pemerintah itulah yang akan digunakan untuk membiayai hidup rakyat gitu. Nah, tetapi itu dalam evaluasinya sebenarnya kemudian ya sudah disebutlah PPKM darurat dan kita menurunkan skalanya pada level PPKM level 4 lah ya. Saya kira juga sama sebenarnya, di mana kegiatan-kegiatan masyarakat itu dibatasi. Kecuali nanti pada saat PPKM di level 1, misalnya di mana semua sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibuka. Nah, maksud saya begini, ini kan sebenarnya inovasi dari pemerintah pusat untuk menekan berkembangnya COVID-19. Nah, cara lainnya untuk membiayai hidup masyarakat dengan menggelontorkan uang pemerintah, gitu ya. Nah, maksud saya ingin juga sebenarnya ada ya inovasi, misalnya kreativitas, termasuk praktik-praktik yang bisa kita ambil yang spesifik daerah kita, sekali lagi spesifik NTB, yang bisa kita ambil pasca PPKM level 4 ini. PPKM level 4 ini kan kira-kira sampai 4 atau 5 hari ke depan lah ya. 26 itu sudah kemungkinan dia akan diambil kebijakan untuk turun gitu. Tapi kalau kita tidak punya upaya untuk menghadapi itu, ya saya kira masyarakat akan terus meminta gitu ya, menunggu bantuan yang sebetulnya juga kita nggak punya data yang cukup akurat untuk itu, kepada siapa bantuan-bantuan itu disampaikan itu. Kalau kita mau turun ke bawah cek langsung, saya kira ada bagian tertentu yang terputus. Saya ingin bicara soal pada posisi saya sebagai peternak ayam petelur hari ini. Nah, peternak ayam petelur itu, Bapak sekalian, itu tiap hari memproduksi telur. Tetapi tidak tiap hari barang itu dibeli. Gitu ya. Barang itu dibeli. Nah, kenapa begitu? Ya sekali lagi memang soal daya beli, tetapi kan sebenarnya ada bantuan pemerintah, gitu ya. Ada bantuan pemerintah di mana sebenarnya pemerintah itu bisa membeli dan itu didistribusi kepada masyarakat yang lain yang ada di. Kalau Bapak mau ngecek peternak ayam, pedaging dan petelur di Lombok saja, itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan sekarang teriakan mereka adalah soal pakan. Ya sekali lagi, kenapa begitu? Harga jual tidak bisa menutupi biaya produksi. Biaya produksi sangat mahal ya, karena nggak ada kontrol. Nah, bagi saya, Pak Mehmet, kebijakan itu oke. Tadi kebijakan pemerintah ABCD itu sudah ada tata cara mengoperasionalkannya. Tapi yang khas daerah, untuk mengantisipasi itu, untuk terus mengembangkan produksi masyarakat tadi kalau produksi masyarakat tidak saja pertanian, ya ada juga di sektor peternakan. Sektor peternakan yang cukup tampak yang dan produksi setiap hari itu adalah ayam pedaging dan ayam petelur dan produksi lainnya. Dan itu sekali lagi itu harus tune in dia dengan
harga barang yang harga pakan yang dia terjangkau mestinya, dan kebijakan pemerintah itu belum sampai pada titik itu. Bang Emo, dan ya ini bisa berpersoalan saya kira di saat pandemi ini, di mana ada bagian tertentu dari masyarakat ini yang bisa memperoleh memperoleh resource dari pemerintah. Ada bagian lain dari masyarakat juga yang sesungguhnya dia harus mereka pikirannya, menginovasi pikirannya untuk bisa menjual hasil produksinya. Saya kira itu yang saya rasakan sejauh ini, Pak Mehmet, di lingkungan saya, setidaknya di Lombok Timur, di Desa Gelanggang, dan itu kami punya banyak sekali teman-teman peternak di situ. Ya. Bang Emo. Ya. Halo, Bang Emo. Halo. Itu berapa ribu ayam petelur itu? Loh, satu peternak itu ada yang sampai 4.000 dia punya. Bang Emo berapa ribu? Saya tidak banyak. Tidak, maksudku ini korelasinya nanti dengan government spending yang sedang kita bicarakan dengan Pak Sekda, dengan dengan Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas, saya kira itu bisa didata lah oleh Kepala Dinas itu, saya kira. Baik, saya mengundang kembali Pak Kepala Dinas, tetapi audiens sekalian, tadi sudah pamit Dr. Firman karena harus menguji ujian skripsi mahasiswa pada sore hari ini. Tapi sebelum ke Pak Kepala Dinas, saya ingin mengundang Ibu Armiani untuk bicara, karena Ibu Armiani ini nampaknya pegiat UMKM dan sibuk berkomentar di memberikan pendapatnya di chat. Ibu Armiani. Iya, Pak. Saya persilahkan untuk menyampaikan secara langsung kepada Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas Koperasi terkait tentang apakah UMKM yang diberikan bantuan itu memang valid datanya, atau memang itu UMKM yang memang tidak terdata dan terdaftar di pemerintah. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di sini karena saya lihat nama-nama pejabat tertinggi dan orang-orang yang sangat berpengaruh di NTB. Di chat saya mungkin sangat sangat transparan ya, dan sangat detail saya berstatement bahwa apakah pemberian bantuan-bantuan yang dipaparkan oleh bapak-bapak tadi itu UMKM yang memang sudah terdaftar, yang memiliki izin usaha, atau memang UMKM yang tepat sasaran atau yang sangat membutuhkan. Karena sepengetahuan saya, UMKM itu banyak yang tidak memiliki izin. Artinya yang kayak lapak-lapak itu tidak memiliki izin. Sedangkan pengamatan saya pun juga kalau UMKM yang tidak memiliki izin itulah yang sangat prihatin pada saat COVID ini gitu. Sangat membutuhkan. Nah, bagaimana pemerintah sendiri atau di dinas terkait menanggapi hal tersebut? Itu satu. Kedua, saya sangat berharap gitu ya. Karena data ini kan sangat selalu bergerak. Mungkin pada saat penurunan bantuan-bantuan itu harus tetap diupdate, jangan data yang kemarin. Karena saya ketika saya turun ke lapangan atau ke desa, biasanya banyak yang komen kalau kita nggak kenal ke orang yang memberikan, kita tidak akan terima. Artinya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi ya semoga bantuan-bantuan pada saat COVID ini yang sangat tepat sasaran dan memang benar-benar sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu Armiani juga mempunyai binaan atau kelompok UMKM? Saya penelitian saya UMKM, Pak. Di disertasi saya UMKM CNTB. Jadi setidaknya saya memahami bagaimana UMKM yang ada di NTB. Tapi penelitian saya benar sebelum COVID. Kalau setelah COVID, paling saya wawancara hanya sekitar pendapatan mereka terjadi penurunan segala macam itu, Pak.
Sangat baik kalau Ibu kemudian bisa menghubungi Bapak Kepala Dinas Koperasi langsung dan Bapak Sekda, data Ibu sangat berguna mungkin untuk upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Bapak Kepala Dinas Koperasi, silakan. Ya, Pak Ahmad, terima kasih Ibu Dr. Armiati ya. Selamat ya sudah menjadi dokter ya. Terima kasih Bapak. Iya, saya juga menyaksikan waktu Ibu di wisuda ya, ujian disertasinya. Terima kasih Pak Ahmad, moderator. Nah, terkait dengan bantuan ini khusus di BPPUM. Kalau BPPUM itu tidak harus usaha mikro itu sebagai yang sudah berizin. Tidak harus, cukup dia memiliki surat keterangan usaha dari desa setempat kalau belum memiliki NIB. Nah, ini bagi teman-teman PKL, usaha ultra mikro, pedagang channel, penjual cilok, ya, menjual sate ampel, itu kan nggak mungkin mereka punya NIB, ya, nomor induk berusaha, nomor izin berusaha. Nah, cukup mereka buat surat keterangan usaha, dilaporkan ke desa, minta surat keterangan usaha, kemudian daftarkan diri di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kota, dan nanti akan diteruskan ke kami, itu diberikan rekomendasi dilanjutkan ke Kementerian Koperasi UKM, itu khusus untuk BPPUM, ya. Kemudian kalau bantuan yang lain yang sudah disampaikan PKH dan lain sebagainya itu berdasarkan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini memang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu terus diupdate datanya supaya benar-benar itu tepat sasaran. Ya, memang kita akui kadang-kadang ada yang memang tidak tepat sasaran, tetapi itu terus diupdate ketika ditemukan permasalahan, segera diperbaiki. Nah, seperti itu Pak Moderator, Pak Ahmed. Ya, jadi terkait dengan bantuan, BPPUM itu tidak harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh organisasi itu. Tetapi jika belum memiliki izin, cukup dilengkapi dengan surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh desa atau kelurahan setempat. Saya kira demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas. Saya ke Prof. Masnun. Kita sudah mendekati ujung diskusi kita. Prof. Masnun, saya persilahkan untuk tausiah ataupun closing statement. Terima kasih. Dulu itu pernah saya sampaikan juga ngambil dari Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan Rubama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajidu bis shaumi was shalah. Boleh jadi kita akan dapat pengalaman spiritual, pengalaman batin dalam penderitaan seperti pandemi Covid seperti ini yang tidak bisa kita peroleh dalam berpuasa dan sholat. Nah, ini jadi karena itu diantara dari perkataan atau dari statement Ibnu Athaillah ini kita memang kalau sholat kemudian puasa itu kan rutinitas kita. Tapi kalau penderitaan ataupun dalam kondisi yang seperti ini kan jarang-jarang. Nah, di situ akan lahirlah apa yang katakan spiritual journey kita, pengalaman spiritual kita. Tapi tentunya kita meresponnya tentunya dengan tidak sekedar respon emosional ya, tapi dibutuhkan juga respon intelektual dan respon spiritual menghadapi pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, jadi sekali lagi kita kembalikan ke ahlinya. Banyak sekali sekarang yang berbicara seolah-olah dia ahlinya, tapi bukan ahlinya. Ya, saya katakan seperti apa? Bicara ketika ada vaksin, rame-rame ada yang menolak. Ketika tidak ada vaksin, mereka mencari. Seperti teman-teman yang karakternya kalau ada undangan tidak mau datang, tapi ketika diundang tidak datang. Jadi ini makanya saya katakan kalau memang tidak bisa, tidak berani vaksin secara personal, yaitu dengan vaksin Sinovac dan sebagainya, minimal kita menggunakan vaksin sosial, ya social distancing, kemudian menjauhi kerumunan, dan vaksinu ampusakum ahlikum, jaga vaksinlah dirimu dan keluargamu. Jadi ini kan ikhtiar manusiawi, kan? Kita berikhtiar, kita angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi di bidang ekonomi semua bergerak untuk keman platform kita ini bagaimana keluar dari minaz-zulumati ilan nur ini, dari suasana pandemi ini menjadi suasana yang harmoni, yang senyum, itu kan tidak ada
ketakutan ini. Tapi ini semua usikum wa nafsi, bukan hanya orang lain, tapi kita juga sendiri ini kan kadang-kadang jangankan di masyarakat awam, di dunia intelektual pun berdebat aja tiap hari. Hari gini kok masih berdiskusi saja, dan di kampus ini ternyata orang yang paling takut divaksin itu yang ribut-ribut itu. Jadi ini adalah ikhtiar bagaimana usaha pemerintah, kemudian ikhtiar pemerintah, kemudian bersambung sahut dengan keinginan masyarakat. Ini memang terkait dengan legal culture bahasanya Pak Bawaslu tadi. Jadi ini masih budaya kita seperti itu. Mari kita pertama optimis bahwa kita akan bisa keluar dari minaz-zulumati ilan nur ini. Bahwa akan, kalau bahasa teologisnya, kita akan menemukan Fathu Mekah setelah Rasulullah hijrah. Iddah, ini iddah kehidupan. Setelah iddah itu nanti akan melahirkan harmoni. Jadi saya ini tausiah saja, kalau tugasnya agama itu memberikan nasihat, ya. Jadi soal didengar dan tidak dengar itu kembali ke keimanan dan keyakinan dan ketidakyakinan kita. Terima kasih atas ini, dan sekedar ya kalau tidak ada yang baru minimal kita silaturahim. Nah, jadi itu Pak Mehmet, Pak Siap. Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pak Sekda nampaknya sudah meninggalkan forum. Mungkin ada agenda yang lebih penting karena beliau selalu padat dengan rapat. Pak Sira Prayuna, saya persilakan untuk pernyataan penutup. Baik Pak Sira. Dan seluruh narasumber, tentu apa yang kita diskusikan sore hari ini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kemaslahatan umat manusia. Dan pandemi ini bukan saja menjadi persoalan kita, bangsa Indonesia, juga persoalan dunia. Dan kita tentu harapan kita adalah tetap pada prokes, kemudian ikuti aturan-aturan yang benar, karena ini kita harus sama-sama bergotong royong, kita harus saling bahu-membahu, dan kita harus saling menguatkan dalam kerangka untuk keluar dari pandemi ini. Saya kira diskusi kita sore ini cukup hangat dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda kita bisa hadir kembali. Pak Kepala Dinas Koperasi, terima kasih banyak Pak Kadis sudah menyempatkan hadir untuk memberikan satu informasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kemudian tadi Pak Kasatgas, Pak Sekda juga sudah begitu komprehensif di dalam menguraikan hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, baik dari sisi pencegahan, kemudian bagaimana mempertahankan kekuatan ekonomi rakyat dengan stimulus-stimulus dan pembelanjaan uang negara yang bersumber dari APBN maupun APBD, kemudian dari juga terhadap rencana-rencana pemerintah di dalam rangka untuk memperkuat dan ketahanan ekonomi kita. Demikian juga tadi dari kakanda saya, Bang Paurani, juga sudah mencoba mengeksplor problem-problem yang ada pada pengusaha dan langkah-langkah yang juga sudah dilakukan. Yang terakhir tadi pengamat ekonomi kita cukup bagus memberikan satu trigger pemikiran terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi kita dalam kerangka untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini. Karena beliau saya mesitir satu hal yang saya kira penting, bahwa hari ini pemerintahlah yang paling penting untuk hadir di dalam ruang masyarakat dalam rangka untuk menstimulus, menerbitkan regulasi-regulasi yang dapat mempercepat perekonomian, ketahanan ekonomi kita. Dan yang terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada Tuan Guru Al-Mukarram, Tuan Guru Prof. Masnun tadi yang sudah memberikan kita tausiah tentang bagaimana kita secara spiritual juga vaksin, kalau vaksinnya itu ada vaksin sosial, jaga ketahanan. Alhamdulillah,
mudah-mudahan ini sudah komprehensif dan mudah-mudahan diskusi kita ini akan menjadi rujukan bagi masyarakat NTB. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baik, terima kasih selamat Pak sore. Sira. Pemerintah pada saat sekarang ini, para peserta diskusi dan dialog pada sore hari ini sedang berupaya keras untuk bisa keluar dari situasi yang sulit dan pandemi ini. Kita semua berharap kita akan tetap menjaga protokol kesehatan secara baik, social distancing, mendukung pemerintah juga untuk melakukan upaya-upaya yang baik ke depannya. Terima kasih Pak Sekda, Pak Kades, juga para ekonom kita dan seluruh peserta diskusi yang ada. Dan saya mengucapkan Prof. Masnun juga terima kasih. Sampai jumpa pada dialog edisi berikutnya di SP Sindikat bersama saya Ahmad Esa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.